Apa yang terjadi? Beliau ini senyum, diludahi senyum. Coba kalau ada Lutfi, ya apa? Gelut. Rasulullah ini senyum. Memang beliau ini suka senyum, sehingga beliau mengajarkan tabassumu kafi wajhika laka sedekah. Senyum kamu di depan saudaramu menjadi sedekah. Tadi lek kate sedekah kalau duit nyengerai sing akeh. Bu motor, lek kalau duit nyengerai sing akeh. Sedekah. Besoknya lagi mau ke masjid, diludahi lagi sampai 3 hari. Hari ketiga Rasulullah ketika masuk masjid lalu tidak ada lagi yang meludah. Tanya Rasul, mana orang itu yang biasa datang kemari, yang meludahi tadi? Sebagian sahabat di masjid menjawab, oh yang itu ya Rasul. Iya, orangnya sekarang sakit. Sakit, ya sakit. Setelah dengar orang itu sakit, selepas sholat Rasulullah langsung balik ke rumah, panggil istrinya, ya Humairah sayang. Jadi Nabi itu kalau panggil istrinya, ya Humairah, yang kemirah-mirahan pipinya koyok tomat mengkal itu Pak. Kudu ngomong, Fatimah, mah si bungkuk gak ngono. Rasul itu ndak. Kata istrinya, iya Bang. Ada apa? Kata Nabi, itu ada kurma di belakang itu, coba kau bungkus. Mau bawa kemana? Untuk nyambang orang sakit. Jadi oleh istrinya dibawa, dibungkus, dibawa nyambang si sakit yang tukang meludahi tadi. Waktu itu pintunya sedang tertutup, diketok oleh Rasulullah, tok, akhirnya dibuka. Pintu tidak dikunci sampai masuk ke dalam. Orang yang suka meludahi Rasul, saddaqta ya Rasulullah, Anda betul ya Rasulullah. Dari sahabat-sahabat kami kafir-kafir Quraisy, tahu pun saya sakit, tidak satu pun yang datang ke tempat kami. Anda yang selalu saya sakiti, Anda yang selalu saya ludahi, malah lebih datang di awal. Sejak hari ini Rasulullah, saya ikrar masuk Islam dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam. Dakwahnya menggunakan akhlak. Satu contoh lain, ketika Rasulullah mau hijrah dari Mekah menuju Madinah, saat itu Abu Jahal memberikan pengumuman, siapa yang dapat menangkap Rasul, siapa yang dapat menangkap Muhammad baik dalam keadaan hidup ataupun mati, akan saya beri hadiah sebanyak 200 unta. Zaman itu Pak, PLN saiki 200 NMAX itu 200 unta. Saat pengumuman didengar oleh masyarakat, ada seorang bernama Surakoh yang sekarang dikenal serakah. Dia angkat tangan, saya Abu Jahal yang mau nangkap Muhammad. Kau sanggup? Ya, silakan kau laksanakan. Dikejar oleh Surakoh, dikejar-kejar, kira-kira kurang sekitar 10 meter. Dibuka, dia punya dari sarung pedangnya. Saat itu Rasulullah ketika mau dibunuh, kaki kuda Surakoh jatuh, masuk ke dalam lubang. Setelah nampak kaki kuda Surakoh jatuh, dengan Surakoh jatuh, apa Rasulullah yang dia buat? Balik ke belakang. Apa kata Nabi sambil memegang bahunya?
Suroko, lain kali kalau jalan baik-baik ya. Tahu kalau Rasulullah akan dibunuh. Apalagi hanya kata Gus Rizal hanya diancam. Lain kali kalau jalan baik-baik. Dakwahnya menggunakan akhlak. Yang ketiga, di saat Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Taif, di Taif kafir Quraisy itu sudah siap siaga mau membunuh Rasul. Rasulullah tenang jalan ke Taif. Sampai di Taif, apa yang terjadi? Dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan batu. Dalam satu riwayat disebutkan sampai berdarah keningnya. Setelah terjadi itu, oleh malaikat Jibril ditawarkan kepada Nabi Muhammad, kalau aku diizini, gunung Uhud itu akan saya angkat, akan saya lemparkan kepada mereka agar merata tanah. Kira-kira Kiai Abdul Halim sedang susah, sedang dihina orang, lalu ditawari gunung Uhud mau dilemparkan gimana? Oke, katanya dia. Tapi Rasulullah tidak, malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Ya Allah, tolong beri petunjuk kaum kami ya Allah, karena dia belum tahu. Kalau dia tahu tidak akan terjadi semacam itu. Jadi kalau ada mukibin menghina kita, mukibin menyerang kita, mukibin menyakiti hati kita, itu karena tidak tahu saja mukibin itu. Kalau tahu dia tidak akan terjadi semacam itu. Jadi dakwahnya menggunakan akhlak. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah berhasil di dalam dakwahnya karena bersatunya para sahabat yang membantu perjuangan baginda Rasul. Pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ini adalah ahli politik. Kalau kita sebut dengan bahasa sekarang, dia kiai diplomat. Seorang kiai karena selalu memimpin jamaah di masjid, diplomat karena beliau ahli politik. Satu contoh, ketika perjanjian Hudaybiyah, salah satu pasal dalam perjanjian Hudaybiyah itu adalah mengatakan kalau ada orang Mekah datang ke Madinah masuk Islam, pihak Rasul wajib mengembalikan orang itu ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, pihak Mekah tidak wajib mengembalikan orang itu ke Madinah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasul, ini memang tidak adil, tapi sebenarnya lebih keuntungan bagi kita. Kalau orang Mekah datang ke Madinah, masuk Islam, balik lagi ke Mekah, dapat menyebar luaskan Islam di daerah Mekah. Kalau orang Madinah datang ke Mekah, tidak perlu balik ke Madinah, kita akan selamat dari rongrongan orang-orang munafik, politik, kiai dan politikus. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau ini imam tapi jenderal. Imam karena selalu memimpin jemaah di masjid, jenderal karena selalu memimpin angkatan perang. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau adalah santri ekonom. Santri karena selalu memimpin jamaah di masjid, ekonom karena beliau selalu bergerak di bidang bisnis. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda tapi intelek. Atas kekompakan para sahabat keempat-empatnya ini, maka berhasillah dakwahnya. Oleh karena itu, kita segenap pengurus PWI, kita cara mengajak seperti yang tadi yang saya dengar, kita adalah menggunakan akhlak. Tidak perlu kekerasan seperti yang diucapkan, tidak perlu seperti
menjemput paksa Habib Syekh kayak di Banyuwangi dan lain-lainnya, kita menggunakan akhlakul karimah, insya Allah kita akan berhasil. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.